Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good afternoon class. Good afternoon, Miss. How are you today? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dikasih rezeki sehat dan diberi keberkahan dalam menuntut ilmu. Amin. Berbeda nggak masuk? Sama doang. Semoga Ibu lekas sehat ya. Ya, hanya untuk kamu saja. Karena masih demam. Mudah-mudahan Akifah bisa segera sehat dan tidak demam. Amin. Oke. Sebelum mulai, Miss mau tanyakan dulu. Ada yang masih ingat kelas rules kita? Dengar. Not chit-chat when someone is speaking. Good job, thank you, Degan. Who else? Be on time, thank you. Kisah? Be focused. Oh iya, betul sekali. Next, Maura? Be honest, right? Next? Nah, ini juga penting. Raise hand before you speak. Dan no out of topic, ya. Oke. No bullying and one more that important. Ada? Good job. Respect each other. Jadi nanti misalkan dalam pembelajaran kita hari ini yang Miss ingin lihat dari kalian adalah kalian bisa fokus, ya. Respect each other. Kalau kalian mendengarkan orang lagi berbicara, tolong respect, ya. Atau melihat segala sesuatu yang sedang dikerjakan teman kaliannya, respect. Saat yang berdiskusi, ikut berdiskusi, ya. Dan aktif dalam pembelajaran. Bisa? Bisa ya. Alhamdulillah. Oke. Sekarang Miss mau tanya. Miss sudah memberikan tugas kemarin? Ngapain? Surah apa? Membaca materi apa? Apa? Azhar. Pengaruh? Ada yang bisa menolong Azhar? Iya. Pengaruh gaya terhadap benda. Sudah dibaca kan? Sudah. Ini akan memperlihatkan PPT-nya. Salah mencari ke sana. Lupa skor itu dulu. Ya. Pengaruh gaya pada benda. Nah, sebelum ditanyakan apa yang kalian ketahui tentang pengaruh gaya pada benda, Miss mau tanya dulu apa yang sudah kita pelajari mengenai gaya. Gaya itu apa sih, Nak? Jangan bisa lagi yang lain. Ayo, Sofi. Tarikan dan dorongan. Pull or push. Ya, itu. Oke, berapa macam yang sudah kalian ketahui jenis-jenis gaya? Aisyah. Gaya gravitasi. Thank you. Apa itu gaya gravitasi? Ada yang tahu? Oke, Kinan. Good job, thank you. What else? Gaya apa? Gaya otot. Apa itu gaya otot, Nak? Gaya otot itu apa? Gaya yang dihasilkan oleh otot atau gerakan otot. Oke, good job. Apa lagi? Gaya otot. Gaya pegas. Ada yang tahu gaya pegas itu apa? Aisyah udah, Asa sudah, Tina sudah. Aku boleh nggak mau coba? Jangan takut salah karena kita sedang belajar. Oke, boleh coba? Apa tuh, Nak, gaya pegas? Gaya yang dihasilkan apa? Apa, Nak? Ada yang apa kira? Nggak kata kamu ya, Pak, maaf bisa. Gaya yang dihasilkan? Nggak apa-apa, Nak. Salah nggak apa-apa. Oke, Tina bisa bantu? Apa? Gaya pegas adalah gaya
adalah gaya yang dimiliki oleh benda yang bersifat elastis. Oke, apa lagi? Anak belum. Anak apa? Gaya gesek. Ada yang tahu gaya gesek? Ada yang tahu tadi tunjuk tangan Mas belum? Ayo silakan apa? Bersentuhan. Oke, good job. Gaya yang dihasilkan oleh permukaan dua-buah benda yang saling bersentuhan. Itu gaya gesek. Ada lagi nggak? Apa lagi? Masih ada gaya yang belum kita sebutkan? Apa kata? Gaya magnet. Good job. Ada yang tahu gaya magnet itu apa? Bisa? Gaya yang bisa menarik benda logam. Dihasilkannya oleh apa gayanya? Oleh magnet. Good job. Alhamdulillah. Kalian masih ingat semua pelajaran yang sudah kita pelajari. Sekarang dari yang kemarin kalian baca, apa yang kalian dapatkan? Miss yang mau ganti dong. Ayo siapa? Raji dari tadi diem aja nih. Iya, maaf Miss nggak lihat. Ayo silakan. Iya, pengaruh. Kan tadi kamu bilang materi yang kita pelajari adalah pengaruh gaya terhadap benda. Apa yang sudah Raji baca? Bola yang melaju dengan kencang diam saat tertangkap oleh penjaga gawang. Bola melaju kencang akan diam ketika tertangkap oleh penjaga gawang kiper ya. Oke, good job. Thank you Raji. Ada lagi yang mau sumbang? Naura belum? Ya silakan Naura. Apa Naura? Yang mengenai pengaruh gayanya, Naura. Pengaruh gaya terhadap benda. Apa nak? Oke, belum. Felis, yang semangat banget ya, Felis. Ya, sekarang kan. Awalnya diam, lalu kemudian akan bergerak. Oke, good job. Itu contoh pengaruh gaya terhadap benda. Nah, dari yang sudah kalian ketahui, nanti kalian akan membuktikan, ya, akan membuktikan melalui demonstrasi yang dilakukan oleh setiap kelompok. Pembelajaran kali ini misalkan bagi menjadi 5 kelompok sudah ya, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi yang Miss minta tolong sama kalian adalah tentukan dulu siapa yang akan maju untuk demonstrasi 2 orang. Ini buat kalian yang senang eyes on me. Nanti Miss kasih waktu untuk menentukan. Jadi pilih 2 orang teman kalian yang cara belajarnya kinestetis. Jadi dia sedang bergerak. Biasanya anak-anak kinestetis itu kalau bergerak baru paham. Jadi pilihlah yang sedang bergerak. Ya, 2 orang dalam setiap kelompok. Sudah? Oke, berikutnya adalah pilih satu teman yang tulisannya lumayan bagus, bisa baca. Itu nanti yang akan menulis di worksheet. Oke, sudah? Sudah ya? Dan teman lainnya apa tugasnya? Semua sama. Tugasnya adalah saling memberi masukan, memberi saran ketika kalian nanti berdiskusi dan saling mengamati apa yang dilakukan oleh teman kalian. Apa? Itu bebas, kebebasan kesepakatan dari setiap kelompok. Jadi tidak ditunjuk. Kalau misalnya silakan maju lagi, nanti mereka bantuin jawab. Iya, mereka yang bertiga di sini mengamati. Semua. Jadi mengamatinya itu bukan satu kali, nah semua percobaan yang dilakukan oleh setiap kelompok. Gitu. Jadi modelnya kayak demonstrasi, kalian mengamati. Paham? Sudah paham? Sama 2 orang yang lain yang menunggu di meja itu bukan tidak ada pekerjaan. Kalian mengamati apa yang didemonstrasikan oleh teman kalian dan nanti hasilnya eyes on me, Eyes on you. this is my turn to speak ya. Oke, nanti gantian kalian boleh. Remember
fun 3 times. Okay, good job. What else? Out of the group. Okay, thank you Degan. Kanu? Study class. Okay, good job. Ada lagi? Ada? Meet the principal. Okay. Nah, tadi apa? Ada satu lagi? Ya, itu kalau sudah final ya. Oke, good job. Alhamdulillah kalian masih ingat konsekuensinya. Nah, kenapa masih ingat kan? Karena tadi salah satu kelas dulu yang kalian sebutkan adalah respect each other. Tapi tadi bicara apa tadi? Sibuk sendiri. Oke, bisa? Kita jalankan kelas dulunya. Oke, thank you ya. Oke, tadi ini sampai mana? 2 orang yang tidak mendapat tugas khusus itu bukan tidak mendapat tugas, tapi mereka tetap sama-sama kita mengamati apa yang dilakukan oleh teman kita di depan. Nah, ini sifatnya demonstrasi, nah. Bukannya setiap kelompok melakukan semua percobaan, tapi nanti ada 5 percobaan. Dan misalkan lagi kelompok 1 mengerjakan yang 1 naik maju, ya melakukan praktek, kalian semua mengamati. Lalu kalian menulis worksheet hasil pengamatan kalian. Paham? Nah, jika sudah selesai 5 pengamatan dan kalian sudah menjawab hasil pengamatan kalian, maka nanti silakan berdiskusi. Kalian menuliskan dulu kesimpulannya apa, ya kesimpulan yang kalian ambil dari pengamatan itu apa. Nah, setelah selesai, maka kita akan berdiskusi secara keseluruhan semuanya. Apakah sama dengan antara kelompok 1 dengan kelompok 2 atau dengan kelompok lainnya pengamatan yang kalian ambil, yang kalian lakukan, hasilnya sama enggak? Paham nggak? Nah, setelah selesai dari pengamatan kita akan menarik kesimpulan bersama, ya. Lalu kita akan melakukan evaluasi. Evaluasinya adalah menggunakan quizzes dan kalian menggunakan personal board kalian. Paham? Nah, tapi penilaian yang dilakukan bukan hanya dari quizzes saja. Selama kalian melakukan pengamatan dan percobaan, Miss juga akan melakukan penilaian, yaitu kalian aktif nggak, bagaimana kerjasama kalian dalam kelompok, ya saat berdiskusi seperti apa, dan hasil kerja kalian itu tepat nggak nanti sama teori yang akan kita coba, yang akan kita praktekkan. Paham nggak? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Bisa kita lanjut? Oh iya, bisa kenapa? Gak apa-apa, berdua. Nanti kan setelah kalian praktek, kalian kembali ke meja, tetap akan diskusi lagi sama-sama. Ya, oke. Ini bilang. Nah, pengaruh gaya pada benda. Miss mau nanya dulu nih sebelum ditampilkan. Ada yang tahu? Selalu kalau di beberapa pelajaran kan Miss bilang ya, sumber ilmu kita sebagai seorang muslim apa nak? Al-Quran. Tepat sekali, thank you Ryan. Al-Quran. Ya, adakah yang bisa atau yang sudah tahu materi yang kita pelajari ini berkaitan dengan ayat Al-Quran? Apa? Oh, bisa. Silakan bisa. Oh, bunyinya gimana? Bunyi artinya aja deh. Alhamdulillah Nisha sudah nyari tahu dan tepat sekali. Tadi ada kata-kata mana? Keseimbangan. Nah, kenapa Pak Nisa mencoba itu mengaitkannya dengan materi kita? Alasannya Nisa Pak? Karena ayat ini menjelaskan bahwa setiap barang di alam semesta mempunyai keseimbangan termasuk penerapan gaya. Oke, keseimbangan itu terjadi karena penerapan gaya, gitu. Oke, tepat sekali. Tapi Miss juga punya satu lagi. Atau sebelum Miss, adakah yang punya ayat Al-Quran, sudah mengaitkan dengan ayat Al-Quran? Ada? Nggak ada? Baik, nggak apa-apa. Miss tambahin satu lagi dari yang Nisa sebutkan tadi. Tadi sudah bagus ya Nisa, thank you. Nah, ini ada Quran surat Al-Anbiya. Ada yang bisa bantu Miss membacanya? Nadia, tolong bantu kan? Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya berada di dalam garis median. Oke, thank you Nadia.
kaitkan ini dengan materi kita? Salah nggak apa-apa, berani mencoba lebih baik. Yuk. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya beredar di dalam garis edarnya. Ya. Kenapa? Garis edar itu adalah orbit sebutannya. Nanti kalian akan belajar di dalam tata surya. Kita akan mengenal orbit. Jadi seluruh planet itu mengelilingi matahari kan? Tapi apakah pernah bertabrakan antara planet yang satu dengan yang lain? Tidak. Nah, kenapa? Karena dia tetap berada melintas di dalam garis edarnya. Namanya orbit. Apa yang membuat planet beredar di dalam orbit saja, tidak kemana-mana? Apa nak? Gravitasi. Tepat sekali, good job. Gaya gravitasi, setiap planet memiliki gaya gravitasi. Itulah sebabnya dia nggak kemana-mana, beredarnya di dalam orbit saja. Nah, itulah kaitannya dengan materi yang kita pelajari. Ya, oke. Dalam pembelajaran kali ini, tujuannya adalah kalian mampu untuk mendeskripsikan pengaruh gaya pada benda. Jadi nanti kalian mampu dengan melihat prakteknya, kalian bisa menentukan itu pengaruh gayanya terhadap benda itu apa. Paham? Ya, mudah-mudahan di akhir pelajaran ini kalian bisa mengambil kesimpulannya sesuai dengan apa ilmu yang sudah kalian baca. Oke? Nah, kenapa ya kok penting untuk dipelajari? Jangan lihat ini dulu deh. Boleh dengan pendapat kalian. Itu oke apa saja. Ada yang berani mengeluarkan pendapat Nadia? Silakan. Nak. Mengetahui contoh-contoh pengaruh gaya pada benda. Betul sekali, itu yang akan kita pelajari. Tapi kenapa ya kok penting itu dipelajari? Kenapa? Kalau nggak penting, apa yang kita pelajari? Karena ini penting, kenapa? Ada yang tahu? Agar kita bisa tahu bahwa benda-benda di sini bisa dipengaruhi oleh gaya. Oke, good job Raya. Betul sekali. Kalau kita nggak tahu pengaruh gaya apa, kita mungkin nggak akan tahu bagaimana cara menggunakan benda-benda itu. Begitu maksud Raya? Ya. Oke, thank you. Ya, betul sekali. Jadi manusia sebenarnya itu kan beraktivitas enak dibantu oleh alat-alat, ya kan? Ya. Dibantu oleh alat-alat. Nah, alat-alat itu kalau kita nggak tahu pengaruh gaya pada benda, maka kita akan kesulitan menggunakan alat bantu untuk memudahkan aktivitas kita. Betul nggak? Betul. Thank you Ryan. Ada lagi pendapat lain? Ya. Salah nggak apa-apa. Ayo, silakan. Apa Risa? Agar saat kita melakukan aktivitas, kita bakal tahu bendanya bakal Menjadi apa gitu ya pada bendanya gitu. Oh, baik kata Kisah. Supaya kalau kita melakukan aktivitas kita tuh tahu apa yang akan terjadi sama bendanya gitu. Kalau kita memberikan gaya, ya betul sekali. Jadi kita bisa menghindari bahaya ya Kisah ya kalau begitu. Oke, thank you Kisah. Nah ini dari Miss. Kalian bisa lihat memudahkan dalam penggunaan alat-alat rumah tangga, mirip dengan yang Ryan sampaikan tadi ya. Oke. Yang kedua, pedagogik masukkan ilmu seni dan desain. Kalian sudah belajar di art kan? Ya. Membuat kreasi-kreasi. Ya. Betul? Nah, jika kalian sudah tahu pengaruh gaya pada benda, kelak kalian misalnya ingin menjadi artis penghasil kerajinan, maka kalian akan menggunakan pengetahuan yang kalian gunakan itu yang kalian ketahui untuk mengkreasikan suatu benda, misalnya dari tanah liat. Ada yang tahu? Tahu. Membuat apa kita biasanya kalau dari tanah liat? Mangkok, vas, Betul sekali, mangkok. Apa lagi? Vas bunga, atau disebut nama istilah untuk seluruhnya adalah gerabah. Ya, iya namanya gerabah. Lalu untuk desain, kalian bisa tahu desainnya harus seperti apa supaya sesuai dengan keinginan kalian. Lalu teknik sipil ini biasanya berhubungan dengan bangunan, terus apa lagi? arsitek. Ya, arsitek. Teknik sipil itu nanti gelarnya biasanya kita sebut dengan arsitek. Biasanya berhubungan dengan bangunan, lalu jalan, ya kan?
Nah, kalau kita mengetahui pengaruh gaya, kita akan tahu bagaimana mendesain sebuah bangunan atau jalanan yang memudahkan orang untuk beraktivitas, ya. Terus teknik mesin sama. Kalau kita mengetahui ilmunya, maka kita akan menciptakan mesin-mesin untuk memudahkan pekerjaan manusia. Kalau kita nggak tahu, awalnya pasti bingung untuk menciptakannya, ya kan? Olahraga, contohnya kayak di olahraga panahan, kalian sudah melakukan kan? Di panahan, kalau kalian nggak tahu, kalian bingung bagaimana, nggak tahu pengaruh gaya, misalnya ya, lalu kalian main memanah aja, maka itu tidak akan, kemungkinan untuk tepat akan sulit, gitu ya. Karena apa? Karena dengan kalian tahu pengaruh gaya, oh kalau saya memberikan gaya sebesar ini, maka anak panah akan meluncur lebih cepat. Bisa jadi seperti itu kan? Nah, jadi biasanya ini digunakan untuk ketika kalian berkompetisi, ya, untuk meraih kemenangan. Kalian kalau tahu pengaruh gaya, maka kalian akan memberikan usaha yang berbeda, gitu. Dan yang terakhir adalah fisika, sudah pasti. Dalam fisika terapan, pengaruh gaya pada benda itu banyak sekali digunakan. Contohnya dalam menciptakan produk-produk yang aerodinamis, tahu nggak aerodinamis? Yang baik untuk kesehatan manusia. Gitu. Jadi misalnya kursi bagaimana ya yang bagus, kan pengaruh gaya. Kalau kita misalnya kayak Miss beratnya segini, kalau kursinya meleot, ya kan? Nggak bisa. Jadi ini biasanya dalam fisika sudah terukur gitu, sudah bisa. Oh gaya sekian, maka mampu menahan bendanya itu yang seperti apa gitu. Oke, paham nah? Jadi tidak ada ilmu yang sia-sia. Semua ini mungkin kalian akan rasakan sekarang tidak seberapa, tapi kedepannya pasti berguna buat kalian. Oke? Ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak. Nah, masuk ke materi. Mau tanya dulu nih. Kita bangun hipotesa awal. Tahu hipotesa nggak? Tidak. Hipotesa itu, ada yang tahu hipotesa? Mungkin teman-teman yang lain ada yang tahu? Hipotesa itu adalah jawaban sebelum kita membuktikan. Nanti kan kita membuktikan nih, ya kan? Tapi sebelumnya kita akan membangun hipotesa dulu. Kalian memberikan jawaban dulu sepanjang kalian ketahui, ya. Oke, nomor 1, apa yang akan terjadi pada plastisin jika ditekan? Milan? Berubah bentuk, gimana? Setuju nggak? Setuju? Atau ada pendapat lain? Amai setuju nggak? Tiara setuju? Oke, kita kunci ya hipotesa awalnya ya. Akan berubah bentuk. Plastisin play-doh. Makanya itu ya. Oke, yang kedua, apa yang akan terjadi jika bola diam ditendang? Aish? Bergerak, maksudnya bergerak ya. Jika bola ditendang, bola diam ditendang akan bergerak. Ada yang punya pendapat lain? Setuju dengan Aisyah? Oke, kita lock hipotesanya. Yang ketiga, apa yang akan terjadi jika bola bergerak ditendang dengan arah berlawanan? Jadi misalnya nih ada orang tendang gini, tapi kalian balas dari lawan yang arah berlawanan, gimana? Apa yang akan terjadi? Apa? Raska? Akan berbalik arah. Ada yang berbeda? Ada yang berbeda dengan jawaban Raska? Jadi kata Raska kalau ditendang nih, misalnya Degan menendang ke sana, terus Raska di sana balik tendang lagi, berarti arah bolanya akan bergerak berlawanan arah. Ada yang beda? Ryan? Bakal diem. Ada yang sama Ryan siapa? Sama Ryan. Oke, kalau sama Raji ada lagi? Iya, bolanya akan bergerak sesuai dengan arah. Oh, berarti sama seperti Raska ya? Oke, berarti ada dua kubu nih. Nanti kita akan buktikan. Yes, oke, no problem ya. Next, apa yang akan terjadi jika bola yang bergerak perlahan ditendang dengan keras? Bagaimana gerak bolanya? Ini kan? Apa namanya? Meluncur dengan cepat atau menggelinding lebih keras, lebih cepat ya. Oke, ada bedanya dengan Degan? Ada yang berbeda? Pendapatnya berbeda dengan Degan? Setuju berarti dengan apa yang dikatakan Degan? Setuju. Oke, kita lock. Nanti kita buktikan. Kita akan melangkah ke percobaannya ya.
Siapa yang belajar dengan kinestesis? Kalian sudah ditunjuk perwakilannya? Yang lebih senang bergerak, yang bergerak. Nah, nanti ya, dipanggil ya. Oke, ini akan kalian isi nak. Ya, satu kelompok cukup satu berdasarkan. Sudah bisa? Miss yang bicara dulu. Kalian kasih kesempatan bertanya, tapi jangan lupa untuk raise. Oke. Nah, ini worksheetnya atau lembar pengarahan yang akan kalian amati dari setiap percobaan. Di sini ada 5 percobaan. Nanti kelompok 1 melakukan yang pertama, kelompok 2 melakukan yang kedua, dan seterusnya. Ya. Nah, tapi kalian semua menulis hasil pengamatan kalian. Ya. Bacanya hati-hati, lihat deskripsi kegiatan, lalu jawaban kalian harus berhubungan dengan deskripsi kegiatannya. Paham? Paham. Oke, ada pertanyaan? Tidak? Baik, terus bagikan ya. Silakan salah satu yang nulis ya, Nak ya. Jadi jangan lupa tulis sama kelompok itu, anggota kelompoknya siapa aja. Yes. Nanti kita bakal presentasi nggak? Enggak presentasi, kita akan diskusi langsung. Boleh, silakan. Sudah diisi? Nama anggota, tanggal, kelompok. Tanggal 12 Februari 2024. Kelompok berapa? Kalian tadi kan 1, 2, 3, 4, 5. Angka, ya. Oke, sudah nak? Bisa kita mulai? Bisa mulai? Sudah diisi? Ayo gerak. Gerak. Kita mau ngapain? Sudah diisi? Ada kan? Hah? Ada kan? Ke toilet? Ya udah sudah. Yuk. Sudah semua? Bisa minta perwakilan. Bisa kita mulai karena kalian harus mengamati. Udah bisa belum? Udah. Yuk. Minta 2 orang dari kelompok 1. Kelompok 1, temannya tolong bacakan deskripsi kegiatannya, Nak. Apa yang harus dilakukan oleh teman kalian? Ya, yang percobaan pertama, deskripsi kegiatannya. Tunggu temannya baca dulu deskripsi kegiatan. Plastisin. Oke, Miss ulangi ya. Plastisin ditekan dengan tangan, lalu kalian yang mengamati, maka amati apa yang terjadi pada bentuk plastisin tersebut. Amati ya, Nak ya. Oke, kalian boleh diangkat biar temannya lihat. Ini awalnya bentuknya apa? Bulat. Lalu setelah Kaska dan Tianu tekan, apa yang terjadi? Tidak usah dijawab dengan bicara, tapi diamati, diskusi, tulis hasilnya. Jadi begini. Ya, silakan diskusikan. Atau mau diulang lagi? Gimana lagi tekannya?
Ya, tidak perlu diskusikan. Fokus ke apakah berubah atau tidak. Bentuk Yang badannya. nomor 2,5. Nanti tunggu ya. Ya, silakan udah ditulis hasil pengamatannya. Ya, silakan diskusikan. Thank you, Kiana dan Raska. Silakan kalian diskusikan berkelompok jawabannya. Sudah nak? Tadi bolanya mana? Kiana maaf. Bola kuning lo. Ya. Bisa nak? Ada kendala kan? Ya, diskusi loh, bukan yang isu saja yang jawab. Oh ya, udah. Yang 2, 3, 4, 5 nanti setelah dipraktekkan baru dijawab. Semua hasil pengamatan kalian jawab setelah mengamati prakteknya. Sudah nomor 1 nak? Oke, bisa kita berapa? Bisa. Oke, silakan kelompok 2 siapa yang mau? Mau maju mewakili kelompoknya? Baca dulu tolong, dibaca. Yang nomor 2, kegiatannya apa nak? Kegiatan Iya. bola ditendang dengan kaki, amati gerakan bola. Bolanya gimana? Diam, sudah bergerak. Menendang bola yang diam. Oke, silakan boleh sambil berdiri melihat. Boleh. 1, 2, 3. Nah, gerakan bolanya gimana? Ulangi lagi nak. Bolanya penyet. Dari diam, bola diam, bukan bola bergerak. Beda, ya. Jadi menendang bola yang diam. Amati pergerakan bolanya bagaimana. Sudah? Kelompok 5 sudah kelihatan? Kelompok 4 bagaimana nak? Sudah kelihatan tadi? Bisa? 3 udah? Oke? Belum. Enggak, maksudnya sudah kelihatan belum? Udah. Sudah. 1 udah? 2 sudah melihat tadi nak? Nah, silakan diskusikan hasil pengamatannya. Tuh, Miss. Bolanya tadi. Mengamati saja. Sesuai dengan pengamatan kalian jawabannya gimana? Maksudku bola yang diam ditendang jadi bergerak. Kelompok 5 gimana nak? Sudah? Bolanya amati doang. Ya. Sudah ditunjukkan? Oke. Hasil pengamatan kalian saja ya nak ya? Bagaimana? Bisa? Saya menentukan gimana? Saya? Oke. Fokus pada apa yang diminta. Amati gerakan bola. Maka jawaban kalian harus berhubungan dengan ini. Sudah? Sudah belum? Kelompok 2 sudah? Kelompok 5 sudah? Sudah selesai? Oh, belum. Setelah dibaca, Kelompok 4 sudah selesai? Udah. Sudah? Udah. Belum juga? Kelompok 1 sudah belum ya? Nah, kita bisa berlanjut ke percobaan 3? Bisa? Kelompok 3. Oke. Oke, bisa minta tolong bacakan dulu kelompoknya? Percobaan menangkap bola yang bergerak. Bola dilempar dengan tangan, lalu ditangkap oleh murid yang lain. Habis itu amati gerakan bola. Gak boleh lihat dari buku. Tidak ada di situ tulisannya. Oke, perhatikan temannya. Silakan amati apa yang terjadi pada bolanya. Ya.
Bola yang dilempar itu dilempar terus bolanya sudah? Ya, tunggu. Ya, tunggu. Habis ini kita sholat. Apakah perlu diulangi lagi gerakannya? Sudah? Kelompok 5 sudah? Oke, kelompok 3 sudah? Dah. 4? Oke. 1? Belum ya? 2? Oke, sudah. Kelompok 1 sudah? Siap untuk percobaan 4? Oke, perwakilan dari kelompok 4. Salam sehat. Nah, siapa yang mau menendang pertama? Saya. Sebentar. Soalnya kalau kita kalau baca ini, cobaannya apa? Menendang bola yang bergelinding dengan arah berlawanan. Lalu apa kegiatannya? Bola digelindingkan lalu ditendang dari arah berlawanan. Ya. Amati arah gerakan bola. Oke, amati arah gerakan bola dari yang awalnya digelindingin sama Ryan, lalu ditendang balik oleh Hanhan. Silakan. Jadi direkam nanti jauh. Nah, bagaimana arah gerakannya? Lagi, diulang. Oke. Gantian. Oh iya. Nah, lagi. Cukup waktunya? Cukup. Oke, silakan ditulis hasil selamatnya. Terima kasih Hanhan supaya. Saat bergerak, bola Bagaimana
Oke, kelompok 5 kalau wakilnya siapa? Kinan dengan ya, wah pas banget ini pemain. Mungkin ditebak yang agak lega. Karena oke, ada yang bisa tolong bacakan dari kelompok 5 kegiatannya apa? Amati. Oke, berarti di percobaan kelima adalah mengamati kecepatan pergerakan bola. Ya, silakan. Siapa amati? Balas tendangnya lebih kenceng. Lah, bola yang menggelitik karena ditendang keras dia awalnya salah satu mau nendang lebih keras lagi. Wah. Dicontohin ya. Ikan
mengubah bentuk benda. Ada yang berbeda hasilnya? Tadi hasil pengamatannya kelompok 5 adalah plastisinnya akan berubah bentuk. Nah, berarti kesimpulannya adalah gaya mengubah bentuk benda. Ada yang beda nggak dengan kelompok 5? Kelompok 1 sama atau beda? Sama. 2? Tapi kita tulisnya gepeng. Gepeng. Ya, berubah bentuk tapi kan. Oke, dari yang tadinya bulat menjadi gepeng, di situ terjadi perubahan bentuk. Oke, good. 3. Ada sama atau beda? 4? Sama. Oke, good job. Berarti kita deal. Betul sekali bahwa gaya itu akan mengubah bentuk benda. Contohnya adalah salah satunya tadi plastisin. Ada lagi? Ada yang bisa kasih contoh lain selain tadi plastisin ditekan? Ada nggak? Kira? Kalau kita mencet slime itu bisa berubah bentuk. Ya, betul sekali. Slime yang ditarik, diulur itu bisa berubah bentuk ya. Oke. Next ke percobaan. Terima kasih Kinan. Percobaan kedua dari kelompok 4. Hasil pengamatannya apa nak? Bola yang awalnya ringan akan bergerak jika ditekan. Oke. Kesimpulannya apa? Gaya membuat benda bergerak. Oke, betul sekali. Atau ada yang beda dari yang disampaikan oleh kelompok 4? 1 sama? 2? Sama? Bola akan bergerak lagi. Oh, sama aja. Ya? Sama. Ada kalau kita ada itu. Oke, betul. Good. Bola akan bergerak atau gaya akan merubah gerak benda dari diam menjadi bergerak. Yang ketiga, kelompok pengamatan berikutnya. Bola menjadi diam setelah? Ya, berarti kebalikannya dari percobaan kedua. Kesimpulannya apa kan? Oke, gaya dapat menyebabkan benda diam. Good job. Ada yang lain? Sama kan? Sama nggak? Sama? Sama? Oke, good. Kelompok 2, berarti percobaan keempat. Ketika bola digelindingkan, kecepatannya akan lebih lambat. Lalu jika bola ditendang, kecepatannya kecepatannya akan bertambah. Oke, itu kecepatan. Padahal percobaan keempat adalah yang diminta mengamati arah gerakan benda. Ada yang beda jawabannya? Yang diminta adalah pengamatan terhadap arah gerakan benda. Bagaimana arah gerakan bolanya? Berubah enggak? Iya. Berubah. Berarti kesimpulannya? Gaya bisa membuat benda arah gerak benda. Nah, Yang keempat, nah. Cobaan keempat apa? Gaya dapat mengubah arah gerak benda. Karena di keempat adalah mengamati arah gerak benda. Ya, Ray. kalau di kita itu ini gaya bisa membuat benda berbalik arah. Ya, sama aja. Berbalik arah itu bergerak arahnya berlawanan. Ya, oke. Simpulan keempat, eyes on me. Eyes on you. Simpulan keempat adalah gaya mengubah arah gerak benda. Terakhir, percobaan terakhir. Bola akan bergerak lebih cepat saat ditendang lawan. Bola akan bergerak lebih cepat. Berarti kesimpulannya gaya Dapat menyebabkan benda bergerak lebih cepat. atau gaya mengubah kecepatan benda. Adakah yang berbeda dari hasil pengamatan kelompok 1? Sama atau beda? Kelompok apa, Randy? Bola yang awalnya pelan jika ditendang keras akan menjadi cepat. Iya, kan berarti merubah kecepatan kan? Sama aja kan? Ada yang beda? Gaya mengubah kecepatan gerak benda. Paham? Oke, good. Berarti ada yang bisa menyebutkan 1 sampai 5 tadi kesimpulannya? Tiga mungkin Ya, semuanya. ya. Ryan berani mencoba? Menjawab. Ayo, silakan Ryan. 1. Gaya bisa membuat benda berubah bentuk. Ya, 2. Gaya bisa membuat benda yang diam menjadi bergerak. Oke, terus 3. Gaya bisa membuat benda yang bergerak menjadi diam. Oke, 4. Gaya merubah arah arah. gerak. Gaya bisa berubah arah gerak benda. Oke, good. Yang terakhir.
Oke, good job Ryan. Thank you so much. Itu kesimpulannya ya dari yang kita pelajari pada hari ini. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, silakan siapkan bersama board kalian. Silakan ya, kita hanya punya waktu terbatas. Gelas kaca jika dipukul akan hancur. Hal ini menunjukkan bahwa gaya dapat Jawabannya apa, Miss? A. Mengubah bentuk benda, B. Mengubah gerak benda, C. Mengubah berat benda, dan D. Mengubah warna benda. ABCD. Ya, ABCD aja. Hah? Harusnya 10. Sebentar, nah ini karena adanya di kuisis, ininya nyari wifi-nya susah, jadi belum tahu nih bisa apa enggak. Bentar ya. Makanya nggak mau masuk gitu punya kita, karena sudah penuh yang lain. Sungguh hebat. Oke, nomor 2. Angkat dulu nomor 1. Oke, betul. Jawabannya mengubah bentuk benda. Betul. Silakan tulis ini. Nomor 2. Pada permainan bulu tangkis,
bendanya. Silakan jawab aja nak Kak ABC. Kalian jawab. Jika dalam permainan bulu tangkis, dia bisa habis pukul, lalu sama lawannya dipukul balik kenceng banget, wah gitu. Nah, memberikan pengaruh apa tuh gaya yang diberikan oleh lawan tersebut? Pukulan. Tulis sekarang. Maksudnya Memberikan pengaruh apa? Tadi kan pengaruh gaya ada 5 tuh udah disebutin. Nah, yang mana itu? Mimis pukul dibalas sama lawan kenceng banget, wah gitu. Apa? Dipukul pertama mukul, lalu dibalas sama lawannya, wah gitu. Nah, itu apa? 5, 4, 3, 2, 1. Bukan gayanya, Miss tanya pengaruh. Kita lagi belajar pengaruh gaya. Apa pengaruhnya? 5, 4, 3, 2, 1. Angkat. Bola akan shuttlecocknya akan menjadi lebih cepat. Betul, jawabannya adalah itu. Atau gaya mengubah kecepatan benda. aku jawabnya gaya mengubah dapat bola. Boleh. Oke, boleh. Silakan checklist. Satu pertanyaan lagi. Ini menjadi penentu karena kita kebetulan ini ada kendala, itu oke. Namanya lagi belajar kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di luar kendali kita, ya. Oke, yang ketiga, yang ketiga. Ya. Kalau tadi kalian melihat teman kalian menendang bola lalu dibalas yang berlawanan arah. Nah, misalkan ada sebuah mobil bergerak cepat. Dia nabrak pohon. Gaya dari mobilnya itu akan mengubah apa? Apa pengaruh dari gaya itu? Ada sebuah mobil bergerak cepat, tapi nabrak pohon ternyata. Berarti kan gaya yang dikeluarkan mobil itu menyebabkan apa? Pengaruhnya. Gaya mengubah apa? Gaya mengubah apa? 5, 4, 3, 2, 1. Benda gerak menjadi diam. Boleh. Gaya bisa membuat bentuk apa? Yang bergerak apa? Jadi diam. Boleh. Mengubah bentuk. Boleh. Jawabannya boleh salah satu di antara yang disebutkan. Betul. Silakan disesuaikan. Dengarkan. Izinkan Miss berbicara. Boleh? Boleh? Jawabannya adalah ada 2. 1, gaya mengubah bentuk benda. Kenapa? Karena rusak mobilnya kan? Yang kedua, gaya membuat benda bergerak menjadi diam. Gaya membuat benda jadi diam. Bukan sama, Raji. Oke. Oke, sekarang siapa yang betul semua? Aku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Salah satu? Salah satu? Salah semua? Nggak ada, Maura? Salah berapa nak? Salah satu. Oke, alhamdulillah. Kalau salah satu itu berarti masih dapat di bawah papan sebenarnya ya. Jadi nanti yang salah satu siapa aja tolong tunjukkan? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Hana, Maura, Keanu, Milan, Aisyah. Nanti ada soal remedial di LMS ya. Nanti kalian boleh kerjakan di rumah sebagai remedial. Nah, kalau yang benar tadi yang dapat betul semua, kalian boleh melakukan mengerjakan soal pengayaan sama
buat belajar. Tapi aku gimana dong? Aku harus bilang ke saya dulu. Boleh nanti dikerjakan. Kalian kerjakan langsung. Kenapa? Iya itu yang harus remet nomor 1. One. Enggak harus besok. Boleh, kan masih minggu depan. Oke? Udah? Ya, sekarang kita refleksi. Kita refleksi. Pertama dengan 6 tinggi satu bono. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian? Oke. Ya, bisa? Senang. Oke, alhamdulillah. Yang kedua, apa yang kalian dapatkan pada hari ini dari pembelajaran ini? Ryan? Ilmu tentang apa, nak? Oke, good job. Ilmu tentang pengaruh gaya pada benda. Yang ketiga, ada kendala nggak tadi, nak? Ada kesulitan nggak dalam menjalankan? Ada. Apa kesulitannya, anak? Susah kooperasi. Operasi itu apa? Nggak ada kesimpulannya. Oke, apalagi kesulitannya? Anak ada kesulitan nggak? Nggak ada. Nggak jadi ada, tapi nggak jadi yang nggak ada? Nggak ada. Oke, baik, terima kasih. Apa? Apa? Nanti dikumpulkan. Ya. Oke, terus yang keempat. Ayo ngobrol dulu bisa jawab. Yang keempat, jelaskan apa yang kita lakukan pada hari ini. Kalian tidak menjalankan kelas rules. Karena ngobrol dulu, ngomong. Ya, silakan. Jawab, Pasca. Kita belajar tentang gaya yang mempengaruhi beda. Gaya ya? Mempengaruhi. Ceritakan dari awal sampai akhir apa yang kita lakukan hari ini, bukan apa yang kita pelajari. Ngapain aja kita? Secara garis besarnya. Kita Dari awal kita apa? melakukan contoh-contoh gaya yang mempengaruhi benda dan ice breaking. Oke, kita sudah melakukan praktek apa yang menggambarkan tentang pengaruh gaya terhadap benda dan tabungan ice breaking ya, juga evaluasi. Oke, thank you Raska. Terus apa gunanya kalian mempelajari ini? Via? Setelah Via belajar apa sih rasanya gunanya tuh benar-benar terpakai nggak ilmunya? Betul. Oke, maksudnya Via apakah akan Via gunakan untuk